Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada lanjut usia. Kuliah ini adalah bagian dari mata kuliah keperawatan gerontik. Untuk topik ini kita akan membahas mengenai yang pertama, setting asuhan keperawatan, pengkajian pada lansia, diagnosis keperawatan yang lazim pada lansia, dan yang terakhir mengenai intervensi keperawatan pada lanjut usia. Setting asuhan keperawatan seperti yang kita telah ketahui bersama pada diskusi sebelumnya terdiri dari 3, yaitu akut, long-term care, yang ini merujuk pada nursing home dan community based care. Kita akan mulai satu persatu untuk membahas setting asuhan keperawatan ini. Kita mulai dengan askep lansia di setting akut care. Yang dimaksud dengan akut care di sini adalah ruang rawat geriatri. Di Indonesia pada saat ini ruang rawat geriatri belum banyak. Masih banyak rumah sakit yang belum memiliki ruang rawat geriatri tersendiri. Sebagian besar mereka bersama dengan penyakit dalam digabung, hanya dibedakan kamarnya saja. Apa sebenarnya kunci dari layanan di ruang rawat geriatri? Seperti telah diketahui, ruang rawat geriatri biasanya dihuni oleh lansia, yaitu orang yang sudah berusia lebih dari 60 tahun, dan dia memiliki multipatologi, jadi tidak satu penyakit. Kuncinya adalah yang pertama, bahwa kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi di ruang rawat geriatri itu wajib kita interdisiplin. Perawat tidak bisa sendiri, dokter juga akan banyak sekali dokter spesialis yang terlibat, ahli gizi, fisioterapi, dan sebagainya. Pada ruang rawat geriatri, perawatan juga berpusat pada pasien. Selain itu, tentu saja keluarga juga sangat membantu dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Di ruang rawat geriatri, kita perlu merencanakan discharge planning itu lebih awal. Sedari dini pasien masuk, kita harus menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan sehingga pasien dapat pulang dengan aman. Karena pada saat ini di Indonesia, kita tahu keberlanjutan asuhan keperawatan itu masih sangat kurang. Sehingga seringkali pasien pulang dari rumah sakit, bila tidak disiapkan dengan baik, maka dia akan terlantar untuk perawatan di rumahnya. Untuk di ruang rawat geriatri, banyak sekali intervensi keperawatan yang khas pada lansia yang mungkin saja tidak ditemukan pada ruang rawat lainnya. Di antaranya resiko jatuh, perawatan diri, integritas kulit termasuk di dalamnya resiko luka tekan, mobilisasi, dan inkontinensia. Baik, yang kedua adalah askep lansia di setting long-term care. Di sini yang dimaksud dengan long-term care adalah nursing home. Apa itu nursing home? Nursing home adalah istilah yang dirujuk untuk perawatan residensial untuk orang yang membutuhkan bantuan pada beberapa aktivitas harian. Jadi, sebagian besar pasien yang berada atau residen yang berada di nursing home adalah lansia yang memiliki gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, sehingga bisa dipastikan mereka memiliki tingkat ketergantungan sedang bahkan sampai total. Jenis nursing home saat ini ada 2. Yang pertama yaitu skilled nursing home, yang ini biasanya short term, tidak lama lansia berada di skilled nursing home, dan yang kedua adalah intermediate nursing home. Di sini lansia tentunya dia akan tinggal lebih lama, mungkin sampai end of life-nya. Jadi ini yang disebut dengan long term care. Lansia yang masuk ke nursing home, tadi seperti sudah saya jelaskan, memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, memiliki penyakit kronik bahkan bisa lebih dari satu jenis, dan biasanya memiliki demensia, baik dari rentang yang ringan sampai dengan rentang yang berat.
Ini ada sebuah tabel yang menggambarkan kondisi di Inggris. Jadi di sebelah kiri ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana ketergantungan lansia yang tinggal di rumah atau apartemen. Yang di tengah ini untuk yang di perumahan khusus lansia, dan yang paling kanan ini adalah kemampuan lansia yang tinggal di semacam nursing home. Bisa kita lihat di nursing home, 64% lansianya memiliki gangguan atau masalah pada ADL di 3 area, bahkan mungkin lebih. Kebalikannya, untuk di rumah atau di apartemen, sebagian besar, lebih dari 50%, lansianya adalah lansia yang mandiri, yang tidak membutuhkan bantuan dari caregiver-nya. Jadi jelas sekali di sini terlihat bahwa nursing home memiliki karakteristik residen atau lansia yang memerlukan bantuan. Dan ini adalah setting ketiga, yaitu di komunitas atau masyarakat. Community home base, contoh bentuk layanannya sangat banyak dan sangat bervariasi. Namun, seperti kita ketahui di Indonesia pada saat ini, belum banyak yang dapat dijumpai. Di luar negeri kita dapat melihat contoh layanan di komunitas seperti daycare, adult daycare. Sama seperti children daycare, child daycare, di mana lansia juga datang di pagi hari, mendapatkan layanan bathing atau mandi, kemudian makan siang, banyak berbagai aktivitas sosial, rekreasi, latihan fisik, dan kemudian di sore hari akan diantarkan kembali pulang ke rumah masing-masing. Contoh layanan lain di sini ada apartemen lansia, home care, dan respite care. Di Indonesia saat ini sudah banyak berkembang posbindu untuk lansia, di mana di posbindu lansia akan dilakukan screening dan pemeriksaan kesehatan serta mendapatkan pengobatan. Banyak bentuk inovatif yang dapat dikembangkan oleh perawat sebagai praktek keperawatan mandiri untuk layanan bagi lansia di komunitas. Layanan di komunitas ini sifatnya lebih banyak promosi dan prevensi. Ini adalah tantangan kita ke depan. Kita perlu membuktikan bahwa dapat membentuk atau dapat membuat sebuah layanan bagi lansia yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga lansia tidak harus selalu dirawat di rumah sakit yang banyak mengeluarkan biaya. Di bawah adalah gambar bagaimana lansia dapat beraktivitas di komunitas sesuai dengan hobinya masing-masing. Ada yang hobi main kartu, ada yang membuat kreasi, ada yang membaca buku, dan sebagainya. Ini adalah salah satu tantangan buat perawat di komunitas. Baik, kita lanjutkan pada asuhan keperawatan, dimulai dengan pengkajian pada lansia. Teman-teman, kita memiliki banyak tantangan ketika melakukan pengkajian pada lansia. Hal ini tidak sama ketika kita melakukan pengkajian pada orang dewasa. Tentunya yang pertama, lansia memiliki lebih dari satu penyakit kronis. Bahkan mungkin saja yang satu dengan yang lainnya saling keterkaitan dan mungkin juga itu merupakan komplikasi penyakitnya. Yang kedua, tantangannya adalah manifestasi klinis, sign dan simptom, tanda dan gejala penyakit pada lansia pada umumnya tidak sama dengan dewasa. Sebagai contoh, yaitu demam. Demam adalah reaksi yang muncul ketika ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Namun, pada lansia, seringkali demam tidak muncul. Dalam masa kondisi saat ini, perlu diketahui juga, infeksi COVID-19 pada lansia hampir tidak menunjukkan gejala demam. Karena terlalu banyaknya keluhan dan masalah kesehatan yang terjadi pada lansia,
Seringkali terapi yang diberikan bukan untuk mengatasi masalah utama, namun terapi yang diberikan hanya untuk mengatasi gejala atau keluhan yang disampaikan oleh lansia. Pengkajian juga sering kali mengalami kendala ketika lansia sudah mengalami penurunan kognitif sedang apalagi berat. Sulit sekali mendapatkan informasi yang konsisten, informasi yang benar ketika lansia sudah mengalami penurunan kognitif. Kita perlu mendapatkan sumber data sekunder, baik itu dari keluarga maupun dari support system yang lain. Tantangan berikutnya yaitu budaya dan mitos. Saya berikan contoh mengenai inkontinensia. Ada sebuah keluarga yang menganggap ketika kita sudah menjadi lansia, maka wajar kita tidak dapat menahan berkemih. Sehingga ketika ada seorang lansia yang melaporkan bahwa dia tidak dapat menahan berkemih, itu dianggap hal yang wajar dan dengan mudahnya mereka membelikan diapers. Padahal kita semua tahu bahwa inkontinensia adalah bukan hal yang fisiologis atau normal. Inkontinensia kondisi patologis pada lansia. Ini adalah budaya. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya mengenai instrumen pengkajian. Teman-teman tentu sudah sering mendengar mengenai Bartel Index, Katz Index, Morsel Scale, Bird Balance Scale. Nah, ini adalah salah satu instrumen yang sering kali digunakan untuk melakukan pengkajian pada lansia. Silahkan teman-teman bisa coba membuka salah satu website yang cukup baik mengenai instrumen pengkajian pada lansia, yang namanya TRIDIS. Di sini bisa dilihat saya berikan dua contoh mengenai Katz Index dan GDS. Di sini dicantumkan bagaimana cara melakukannya, siapa target populasinya, bahkan instrumen ini dicantumkan validity dan reliabilitasnya. Instrumen-instrumen seperti ini tidak menggantikan pengkajian komprehensif yang harus kita lakukan, termasuk pemeriksaan fisik head to toe. Jadi teman-teman mengkaji lansia tidak hanya mengenai kondisi kesehatan, tapi lebih jauh dari itu kita juga harus memperhitungkan hasil pengkajian ini dengan kualitas hidup lansia. Baik. Selanjutnya mengenai pengkajian fungsional. Apa sebenarnya status fungsional? Mungkin kita sudah sering mendengar, ya ada status kesehatan, ada status keseimbangan, status mental, status nutrisi. Sekarang ada lagi yang disebut dengan status fungsional. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa status fungsional adalah status tertinggi dibandingkan status kondisi yang lainnya. Kenapa? Karena status fungsional mengukur kemampuan lansia dalam menunjukkan kemampuannya melakukan perawatan diri dan aktivitas sehari-hari. Jadi intinya, seseorang dikatakan sehat, seseorang dikatakan bagus kemampuannya ketika mereka mampu melakukan perawatan diri dengan baik dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa dibantu. Bagaimana cara mengukurnya? Banyak sekali instrumen yang saat ini sudah berkembang. Hanya saja mungkin teman-teman lebih kenal dengan sebutan tingkat kemandirian. Jadi sebenarnya sama saja tingkat kemandirian, kalau nanti lihat di jurnal-jurnal terbaru, mereka akan lebih sering disebut dengan status fungsional. Jadi untuk mengukur status fungsional, kita menggunakan Bartel Index, Katz Index, ataupun IADL Index. Apa perbedaannya? Bartel dan Katz Index ini adalah aktivitas harian seperti mandi, menggunakan pakaian, perawatan mulut, berpindah. Sedangkan IADL adalah fokus pada aktivitas harian yang menggunakan instrumen. Dia lebih detail. Bagaimana kemampuannya untuk menyiapkan makanan, berbelanja, menggunakan telepon, membersihkan rumah, mencuci, dan mengelola keuangan. Silakan untuk lebih detail, saya yakin teman-teman tertarik dengan hal ini,
dapat dibuka di website yang tadi di awal saya jelaskan, Try This. Di sini dijelaskan dengan baik setiap jenis instrumen ini. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Di sini saya ingin menekankan bahwa memang ada hasil laboratorium yang berbeda antara lansia dengan orang dewasa. Di sini ada contoh hemoglobin, hematokrit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Kita lihat di sini hasil hemoglobin pada lansia lebih rendah bila dibandingkan pada orang dewasa. Begitu juga hematokrit dan sel darah merah. Trombosit yang memiliki perbedaan kecil antara dewasa dan lansia. Berikutnya di sini saya ingin menampilkan mengenai beberapa efek obat yang memiliki perbedaan antara lansia dengan dewasa. Sehingga sebagai seorang perawat kita perlu berhati-hati terhadap efek samping obat-obatan berikut. Sebagai contoh yang pertama di sini, bahwa obat-obatan ini memiliki cara yang berbeda ketika, mohon maaf, jadi obat-obatan ini memiliki kemampuan yang berbeda untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal. Contohnya di sini ada amoxicillin, metformin, ranitidin. Obat-obatan ini perlu kita pantau, jangan sampai fungsi ginjal pada lansia mengalami gangguan. Silakan yang lain bisa dilihat lebih detail masing-masing. Yang terakhir tentang pengkajian, teman-teman. Resiko jatuh pada lansia sangat tinggi, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Apa saja kondisi lingkungan yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, pencahayaan ruangan. Pencahayaan tidak hanya perlu diperhatikan ketika malam hari, tapi juga pada siang hari. Perhatikan juga cahaya lampu yang direkomendasikan untuk lansia adalah lampu yang neon, bukan yang bohlam atau lampu pijar, karena lansia sensitif terhadap cahaya yang silau. Yang kedua, furniture. Pada beberapa rumah yang senang sekali menggunakan banyak furniture, berhati-hati. Kenapa? Karena seringkali lansia berjalan berpegangan pada furniture. Furniture yang tidak adekuat yang digunakan untuk berpegangan dapat menjadi malapetaka untuk lansia dan menyebabkan jatuh. Tangga. Perlu diperhatikan, tangga perlu disertai dengan pegangan dan juga ukuran tangga yang ergonomis. Alat bantu jalan. Banyak sekali kejadian yang menunjukkan alat bantu jalan menjadi sumber atau menjadi faktor resiko jatuh ketika digunakan tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya, kamar mandi. Di sini saya berikan dua contoh gambar. Yang pertama, gambar di bathroom, dan yang kedua di bawah itu di toilet. Di sini banyak sekali handrail yang diletakkan yang masing-masing mempunyai tujuan untuk membantu lansia agar bisa bangkit dan kembali berdiri setelah selesai mandi maupun buang air. Bahkan di toiletnya kita lihat ini dihubungkan dengan alarm, sehingga bila terjadi sesuatu mereka dapat langsung memencet bel dan meminta bantuan. Suhu ruangan dan dapur juga menjadi sebuah pertimbangan untuk lansia. Ada sebuah kasus lansia dengan demensia yang menyalakan kompor tanpa tujuan, kemudian ditinggalkan, sehingga api menyala sampai lama tanpa ada yang mengetahui. Baik, itu tadi pengkajian. Kita akan masuk yang berikutnya, yaitu pada diagnosis keperawatan. Teman-teman, kita masih mengacu pada Konas IPKKI, sehingga penulisan diagnosa pada keperawatan gerontik dituliskan diagnosa tunggal tanpa menggunakan etiologi. Bukan artinya tidak memiliki etiologi,
etiologinya ada tapi tidak dituliskan. Ada 3 jenis diagnosa seperti yang dijelaskan di Nanda. Yang pertama adalah diagnosa yang berfokus pada masalah kesehatan atau yang lebih kita kenal dengan diagnosa aktual. Yang kedua, jenis diagnosa resiko, di mana diagnosa ini berdasarkan penilaian klinis terhadap sebuah resiko atau kondisi rentan. Dan yang terakhir adalah diagnosa promosi kesehatan. Di sini diagnosa berdasarkan keinginan dan motivasi lansia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Satu persatu saya akan berikan contoh mengenai tiap jenis diagnosa. Kita akan mulai dengan diagnosa aktual. Langsung di sini saya berikan 2 contoh diagnosa aktual. Yang pertama adalah diagnosa Frail Elderly Syndrome atau diagnosa sindrom lansia lemah. Ini adalah potongan atau capture dari Nanda. Jadi di Nanda kita sudah bisa melihat domain dan kelas diagnosis, bahkan kodenya, kemudian definisinya, ada batasan karakteristiknya, dan juga ada related factor atau biasa kita sebut dengan etiologi. Untuk diagnosa ini, Frail Elderly Syndrome, kita lihat at-risk population-nya adalah usia di atas 70 tahun. Jadi ketika kita menemukan seorang lansia yang berusia 70 tahun, sangat mungkin sekali lansia tersebut untuk mendapatkan diagnosa Frail Elderly Syndrome. Setiap ada diagnosa keperawatan yang di belakangnya terdapat sindrom, batasan karakteristiknya biasanya terdiri dari diagnosa keperawatan yang lain. Jadi di sini kita lihat batasan karakteristiknya terdiri dari activity intolerance, gangguan perawatan diri mandi, penurunan curah jantung, ada fatigue, hopelessness, kerusakan memori, kerusakan mobilitas fisik, kerusakan berjalan, isolasi sosial, dan gangguan perawatan diri toileting. Jadi teman-teman jangan bingung, kalau kita memiliki lansia dengan diagnosa ini semuanya, tidak perlu diangkat satu persatu, kita bisa jadikan satu, kita cukup angkat satu diagnosa menjadi Frail Elderly Syndrome. Jadi saya tekankan kembali bahwa diagnosa ini adalah kumpulan dari beberapa diagnosa sehingga memudahkan kita untuk tidak perlu mengangkat diagnosis ini satu persatu. Yang kedua, saya memberikan contoh diagnosa aktual yaitu kerusakan mobilitas fisik. Kenapa? Karena diagnosa ini seringkali menjadi sulit dibedakan dengan diagnosa yang lain. Setiap orang yang mengalami gangguan mobilitas langsung diberikan diagnosa ini. Jadi di sini saya ingin tekankan kapan kita harus mengangkat diagnosa ini. Untuk hambatan mobilitas sendiri, di Nanda kita punya banyak sekali jenisnya. Ada hambatan mobilitas di tempat tidur, hambatan mobilitas di kursi roda, kerusakan berdiri, kerusakan berjalan, kerusakan duduk. Nah, untuk hambatan mobilitas fisik ini teman-teman, ini adalah untuk lansia yang masih bisa berjalan, tapi memiliki gangguan dalam gaya berjalannya. Di sini kita lihat batasan karakteristiknya adalah gangguan pada gaya berjalan, penurunan pada motoriknya, gerak kasar maupun halus, ya, pergerakan melambat. Jadi ketika pasiennya sudah tirah baring, maka diagnosa gangguan mobilitas fisik itu tidak cocok. Baik, selanjutnya masih untuk diagnosis aktual yang lain. Di sini saya berikan beberapa contoh lain yang khas pada lansia. Di antaranya kerusakan menelan, kerusakan memori, konfusi kronis, sampai dengan insomnia. Kenapa saya berikan contoh ini teman-teman? Karena seringkali ketika di lapangan, baik itu di rumah sakit maupun di Pantiwerda, mahasiswa kebingungan untuk mengangkat diagnosa yang khas pada lansia.
Jadi, ini adalah saya berikan contoh diagnosa yang sering kali muncul pada lansia. Hati-hati ketika mengangkat diagnosa kerusakan integritas kulit. Baca kembali batasan karakteristiknya. Di sana dituliskan bahwa untuk diagnosa ini, kerusakan yang terjadi hanya sampai dengan epidermis dan dermis. Dengan penyebab itu bisa banyak sekali. Sedangkan untuk luka tekan, jelas penyebabnya karena tekanan dari tempat tidur. Dan lukanya tidak hanya sampai batas dermis, bahkan mungkin bisa sampai otot dan tulang. Jadi bila teman-teman mendapatkan data adanya luka tekan, tidak cocok mengangkat diagnosa kerusakan integritas kulit. Langsung saja diangkat diagnosa resiko luka tekan. Kenapa resiko? Karena mungkin saja terjadi di area lain, mungkin saja bertambah derajat luka tekannya. Baik, selanjutnya adalah contoh diagnosis resiko. Banyak sekali diagnosa resiko pada lansia yang mungkin muncul. Di sini saya ingin tekankan diagnosa resiko jatuh. Resiko jatuh berbeda dengan risiko cedera. Resiko cedera bisa saja terjadi bukan disebabkan karena jatuh. Sedangkan resiko jatuh jelas, jadi cedera yang terjadi disebabkan karena jatuh. Pengkajian yang wajib ada ketika kita mau menegakkan diagnosa resiko jatuh adalah kondisi lingkungan. Silahkan didetailkan pada analisis data Anda, kondisi lingkungan yang beresiko untuk jatuh. Di sini ada diagnosa resiko ketidakstabilan tekanan darah. Ini juga masih jarang sekali digunakan. Mungkin baru pertama kali mendengar karena memang ini baru muncul di Nanda 2018. Jadi silakan untuk di Pantiwerda diagnosa resiko ketidakstabilan tekanan darah ini sangat cocok untuk diangkat ketika lansia belum pernah mendapatkan diagnosa hipertensi sebelumnya. Setiap diagnosa perlu memperhatikan apakah batasan karakteristiknya terpenuhi atau tidak. Diagnosa yang tidak terpenuhi batasan karakteristiknya, maka tidak dapat ditegakkan. Baik, contoh diagnosis tipe yang terakhir adalah diagnosis promosi kesehatan. Di sini kita lihat ada diagnosis yang namanya sedentary lifestyle atau gaya hidup santai, perilaku kesehatan cenderung beresiko, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, dan kesiapan meningkatkan nutrisi. Tentu diagnosa ini sangat membingungkan karena antara satu dengan yang lain sepertinya sama. Saran saya buat teman-teman, silahkan dibaca kembali definisi dan batasan karakteristiknya. Saya berikan satu contoh untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko. Pada diagnosa ini, biasanya pasien belum didiagnosis untuk masalah medis tertentu, tapi pasien memiliki perilaku-perilaku yang dengan ilmu yang kita miliki beresiko untuk timbulnya masalah kesehatan. Sebagai contoh, lansia ini sudah tidak didiagnosis dengan hipertensi, tapi memiliki kebiasaan merokok, tidak pernah berolahraga, dan juga berat badannya berlebih. Walaupun pada saat ini tekanan darahnya adalah 120/80, tapi dengan perilaku yang dimiliki sangat beresiko untuk terjadinya hipertensi. Nah, kondisi seperti ini yang bisa diangkat untuk diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko. Silakan untuk diagnosa yang lain kembali dibuka nandanya dan dibaca untuk definisi dan batasan karakteristiknya.
Kita lanjutkan untuk intervensi keperawatan. Di sini saya rangkumkan mengenai beberapa intervensi keperawatan yang utama. Yang pertama, intervensi kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan faktor resiko. Contohnya, mengurangi faktor resiko jatuh dengan tidak menempatkan banyak furniture di rumah atau dengan mengganti lampu bohlam dengan neon. Yang kedua, melakukan edukasi dan promosi kesehatan, tentu ini penting sekali, terutama biasanya dilakukan untuk keluarga kalau lansianya sudah mengalami penurunan kognitif. Pemberian intervensi langsung seperti melakukan perawatan luka, atau mungkin memberikan makan, membantu memandikan, bisa juga meningkatkan kemampuan fungsional, seperti kita melatih untuk berjalan, kita melatih untuk makan sendiri, kemudian memfasilitasi peningkatan emosional dan spiritual, memotivasi latihan fisik dan intake nutrisi yang sehat, serta modifikasi lingkungan. Jadi ini adalah poin-poin penting intervensi keperawatan. Baik, sedikit lagi di sini saya tampilkan dari Nursing Intervention Classification atau NIC. Di sini bisa dilihat beberapa jenis intervensi mulai dari level 1 yaitu domain, level 2 kelas, di sini ada activity dan exercise, manajemen eliminasi, dan manajemen mobilisasi. Apa saja intervensinya? Bisa di sini kita lihat banyak sekali intervensi. Jadi ini yang disebut dengan intervensi keperawatan. Yang perlu diperhatikan, setiap intervensi ini tidak semuanya dapat dilakukan dengan level pendidikan tertentu. Saya berikan contoh, di sini ada latihan kekuatan yang kalau kita lihat di NIC bab 5, itu hanya diperbolehkan dilakukan pada level post basic atau spesialis. Baik, di sini saya berikan lagi contoh dari kelas nutrisi, kenyamanan, dan juga fasilitasi perawatan diri. Di sini saya berikan tanda kuning untuk demensia manajemen dan terapi menelan. Saya memberikan dua contoh ini karena sepertinya dua intervensi ini kurang populer di masyarakat. Kalau di sini juga ada ya, food care, nail care, ini semua adalah intervensi keperawatan, yang setiap intervensi di dalamnya ada aktivitasnya. Baik, ini adalah terapi menelan. Apa sih terapi menelan? Di NIC bisa kita temukan definisinya, di mana terapi menelan adalah kita memfasilitasi menelan dan mencegah adanya komplikasi akibat dari kerusakan menelan. Pada lansia, terutama dengan masalah menelan, biasanya ditandai dengan sering batuk-batuk ketika minum ataupun makan. Pemberian minuman dengan menggunakan sedotan sangat tidak dianjurkan karena air akan masuk dalam jumlah yang banyak langsung ke dalam tenggorokan. Ya, jadi yang dianjurkan minum adalah menggunakan sendok atau diminum seperti biasa. Apa saja aktivitasnya? Di sini silahkan bisa dilihat satu persatu. Ya, sampai dengan bagaimana cara mengajarkan menelan. Bisa dilihat. Ya, cegah minum menggunakan sedotan. Bantu pasien untuk duduk atau berdiri tegak ketika minum. Selanjutnya, demensia manajemen. Luar biasa. Demensia manajemen ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan, tapi levelnya pada level S1. Sehingga bila kita merawat lansia dengan demensia,
kita perlu memperhatikan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita merawat lansia dengan demensia. Apa definisinya? Ya, di sini kita mulai dari menyediakan, memodifikasi lingkungan untuk pasien yang mengalami konfusi kronis. Melibatkan keluarga, di sini juga disebutkan sampai bagaimana kita men-setting ruangannya, kamar mandi, mulai dari membantu makan, cara berbicara, ini semua terdapat pada aktivitas demensia manajemen. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di emas, bahwa ada satu jurnal yang saya minta teman-teman untuk membaca yang mengenai tackling malnutrition in older people. Jadi, bagaimana cara mengatasi malnutrisi pada lansia. Di jurnal ini disebutkan bahwa sepertiga dari lansia yang dirawat di rumah sakit mengalami malnutrisi. Ini tentunya sebuah hal yang sangat membuat kita bersedih. Ternyata lansia kita masih banyak yang mengalami malnutrisi. Namun pemerintah saat ini belum memberikan perhatian pada lansia dengan malnutrisi. Apa yang bisa kita lakukan intervensinya? Pada jurnal itu dibuat ringkasannya. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum membaca jurnal yang saya letakkan di emas, silakan dapat dibaca lebih lanjut. Ini adalah kesimpulan untuk materi hari ini. Askep lansia dilakukan di 3 setting. Kita perlu memperhatikan kekhasan kondisi lansia, diagnosis menggunakan standar NANDA, dan intervensi menggunakan standar NICS. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan saya pada materi ini dapat membantu untuk memahami asuhan keperawatan pada lansia. Untuk lebih lanjut, bila ada pertanyaan, silakan dapat dituliskan pada emas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.